Evaluasi iuran dan BPJS akan menyampaikan mengenai potensi defisit BPJS sendiri. Jadi karena saya ada dua, jadi kalau boleh 15 menit Bapak Ibu ya, karena agendanya dua. Ya, saya akan langsung saja. Ya, halaman ya, langsung ke halaman berikutnya. Next slide. Next slide lagi. Next slide. Jadi Bapak Ibu, ini kita rencananya memang Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah mulai melakukan implementasi KRIS ya. Dari 3.228 rumah sakit ada 115 yang rumah sakit yang kita tidak masukkan kewajibannya untuk KRIS, ada 3.113. Nah ini setengah-setengah lah ya, swasta lebih banyak sedikit dan kemudian ada rumah sakit pemerintah ya. Di halaman selanjutnya untuk refresh kita sedikit dan juga untuk anggota yang baru, KRIS itu sebenarnya adalah menerapkan standar minimal layanan bagi masyarakat. Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas, tapi layanan kesehatannya minimal sama dong dan standarnya terpenuhi. Dan ada 12 standar yang kita kasih. Ya. Nggak semuanya sulit ya. Ada beberapa yang misalnya kasih partisi, temperatur ruangan, ventilasi masih bagus, tapi ada mungkin yang agak memerlukan effort, tapi menurut kita sangat manusiawi adalah pasang kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya nggak usah keluar, karena yang bersangkutan kan udah pasien sakit gitu ya. Kalau bisa kamar mandinya di dalam ruangan tempat tidurnya mereka. Seperti hotel gitu kan, di kamar kita kan ada kamar mandi, nggak sharing kamar mandinya di luar ya. Ini adalah 12 standar minimal. Di halaman selanjutnya, next slide. Nah, kita sudah melihat implementasinya seperti apa. Kita sudah minta seluruh provinsi Dinkes untuk melakukan validasi. Dan hampir semuanya sudah di atas 50% melakukan validasi. Dan saya minta Dinkes kalau dia nggak pernah ngecek rumah sakitnya sudah jalan apa enggak, nanti DAK-nya kita bintangin juga. Kita kan sekarang lagi zamannya bintang-bintangin. Jadi kalau misalnya Kalimantan Barat kok bisa, masa Kalimantan Tengah nggak bisa gitu ya. Ada beberapa provinsi Papua udah 90% validasi, misalnya Papua Barat Daya, masa provinsi Papua yang sendiri masih rendah sekali gitu kan. Harusnya kan bisa, ini masalah niat aja. Jadi ini yang kita minta validasi, artinya dicek mereka sudah mulai apa enggak. Di halaman selanjutnya hasil validasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi 600 itu sudah selesai. Ya, dari 2.766, 1.217 sudah mulai, semuanya 12-nya sudah mulai dia jalankan, cuma belum selesai 100%. Nah 949 sudah mulai, tapi ada beberapa memang yang dari 12 itu belum dia mulai. Jadi yang 949 bukan artinya belum mulai, dia sudah mulai, tapi ada satu kelompok dari 12 yang dia belum mulai sama sekali, masih 0%. Ya, di halaman selanjutnya kita bisa lihat analisanya yang paling kurang itu apa? Dari yang tadi ya, yang paling kurang apa adalah kamar mandi dapat dilalui kursi roda. Jadi ternyata banyak rumah sakit bikin pintu kamar mandi itu kecil sekali. Padahal itu ada standarnya. Jadi kalau orang pakai kursi roda dimasukin, itu ada standarnya. Kalau enggak dia kan terpaksa harus dituntun jalan, pada jalannya juga udah susah. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya menurut saya nggak make sense. Ini setiap tempat tidur harus ada bel, sama harus ada colokan listrik, itu aja nggak ada. Ya, ini kan nggak usah dibobok, bisa pakai kabel aja biasa, harusnya nggak susah menurut kami. Ini menurut saya harus bisa cepat. Nah, outlet oksigen tempat tidur ini mungkin agak susah. Ya, kalau kesediaan kamar mandi di dalam ruangan, ternyata banyak ruangan sekarang sudah ada kamar mandinya juga. Tapi kita inginkan kalau bisa buat kenyamanan, janganlah kemudian orang mesti keluar kamar mandinya bersatu dengan yang lain kayak kita di mana gitu, kayak kita waktu misalnya di TNI Polri kan kalau masuk asrama kamar mandinya bareng-bareng gitu semua. Ini kita pengennya di setiap kamar ada, jadi nggak menyusahkan. Nah di halaman selanjutnya, nah ini kita bisa lihat contoh-contohnya ya, di rumah sakit mana aja ya, yang belum. Nah kita bisa lihat, masa sih Papua Pegunungan atau Kalimantan Tengah bisa, Kalimantan Selatan sama Jogja nggak bisa ya. Hal-hal seperti itu yang kita nanti akan minta supaya Dinas Kesehatan juga kejar. Ini sama Bapak Ibu ya, di halaman selanjutnya itu ada masalah mengenai pemasangan nurse call ya, stop kontak. Di halaman selanjutnya rinciannya ada. Jadi ini menggambarkan yang kurangnya tuh apa, mana yang make sense, mana yang enggak. Masa provinsi yang kaya, yang miskin aja bisa, yang kaya nggak bisa. Sudah, kalau gitu ke halaman 11 saja Bapak Ibu untuk topik yang pertama.
Nah, ini adalah rumah sakit yang memiliki satu jenis line kris yang belum dia mulai sama sekali. Ya. Nah, kita konsentrasi, contohnya kita ambil ada 42 rumah sakit yang belum menjalankan lebih dari 9 kriteria. Ya. Paling banyak apa? Itu tetap kelihatan. Outlet oksigen itu mungkin iya memang agak sulit ya. Tapi kelengkapan tempat tidur itu adalah colokan listrik sama bel. Itu harusnya bisa cepat mereka jalankan ya. Kamar mandi standar akses itu tadi pintunya kekecilan. Kalau tirai partisi kan nggak susah. Itu kan harusnya bisa. Ya, di halaman selanjutnya kita lihat. Nah, ini contoh rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah, beberapa rumah sakit ini saya lihat bukan rumah sakit yang kecil, misalnya rumah sakit ibu anak mana tadi? Bunda Permata Bunda. Ini kan rumah sakit besar milik swasta. Harusnya bisa. Dan semua nama-nama rumah sakit ini ada per provinsi juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat ini ada provinsi bidan Bapak Ibu bisa bantu juga ingatkan dinas kesehatannya. Harusnya rumah sakit ini memenuhi lah standar minimal jadi kris sehingga layanan kesehatan ke masyarakat juga bisa terjaga. Ya. Bapak Ibu, ini 10 menit pertama saya bisa hemat 5 menit. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya yang tarif Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mau kasih background dulu. Ini adalah pilar keempat dari transformasi kesehatan. Mengenai transformasi pembiayaan kesehatan. Buat Bapak Ibu, kita dulu selalu telat 2 tahun untuk mereview belanja kesehatan nasional itu seperti apa. Sekarang kita sudah dengan bantuan World Bank, setiap tahun kita lakukan track berapa total belanja nasional. Sekarang tuh 614 triliunan setiap tahun cash flow yang harus dikeluarkan oleh sistem. Yang saya mau kasih catatan di sini itu ada kotak-kotak kecil yang warna kuning isinya persentase. Ini yang kita mesti hati-hati Bapak Ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP. Itu akibatnya itu tidak sustain Bapak Ibu. Ini sama istri kita minta naik belanjanya tiap tahun 10%, gaji suami hanya naik 5%. Ya, contohnya kayak gitu. Ya, jadi ini belanja naiknya ini nggak sustain. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Ini terjadi di semua negara. Karena memang sistem belanja kesehatan itu tidak transparan. Orang bisa disunat misalnya di puskesmas 500.000, kalau naik ke RSUD bisa 1 juta, harganya bisa 100%. Rumah sakit swasta bisa 5 juta, bisa 1000%. Obat-obatan harganya bisa 400-300% di atas Malaysia. Ini adalah contoh-contoh di mana layanan kesehatan itu inflasinya tinggi sekali karena memang informasinya tidak simetris. Ini banyak dikontrol, dikendalikan oleh supply side. Jadi para penyedia kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit. Karena kita kan kalau sakit, orang nggak ngerti juga, oh saya usus buntu, harus CT scan. Nggak semua orang bisa berargumentasi balik bahwa kenapa usus buntu butuh CT scan. Atau kita obatnya kenapa dikasih 6, kenapa kalau di Malaysia di luar dikasih 2. Nah hal seperti itu kan jarang sekali kita dalam posisi sebagai user itu bisa berargumentasi. Itu akibatnya kenapa di seluruh dunia selalu inflasi kesehatan itu tinggi sekali. Nah, penting di sini nanti pengantar juga ke BPJS untuk kita bersama agar menjaga agar belanja kesehatan masyarakat kita itu terkendali, harus ada posisi yang bisa menegosiasi balik dengan supplier side. Nah, itu di seluruh dunia dipakainya insurance. Karena National Insurance memiliki size yang cukup besar untuk mendorong balik para supplier ini agar tercapai titik keseimbangan. Kalau misalnya memang terlalu ditekan dia nggak mau jalanin, nggak bagus juga. Tapi jangan terlalu longgar sehingga nanti harganya tuh tinggi sekali. Nah, isunya di Indonesia ada 2 Bapak Ibu yang kami butuh bantuan dan perhatian Bapak Ibu. Yang pertama adalah porsi asuransi kesehatan paymentnya tuh kecil Pak. BPJS itu warna merah 27%, swasta yang 30,7 T itu 5%. Jadi baru 32% dari belanja kesehatan setiap tahunnya itu dikeluarkan lewat asuransi. Itu harusnya naik sampai 80%, 90%. Sehingga kita bisa memiliki tenaga untuk mendorong balik agar harga yang dikasih the supply side itu reasonable. Kemudian yang kedua, memang pada saat porsi itu besar, pengalaman kita harusnya memang lebih banyak porsi pemerintah. Jadi BPJS memang harus lebih besar. Jadi mungkin 50%-an dari 80% negara. Kenapa? Kita melihat contohnya di negara di Amerika, kalau asuransi yang swasta bisa terjadi permainan juga tuh.
dengan rumah sakitnya, dengan dokternya, dan perusahaan farmasinya. Jadi dimasukkan, digulung, nanti yang terkena adalah rakyatnya dan negaranya karena belanja terlalu tinggi. Tapi Bapak Ibu, kalau ini nggak dikontrol, dalam 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Kan masyarakat nggak mau meninggal gitu kan, lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi, terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Dan ini pasti akan terjadi pertarungan terus nih, sama kayak rokok sama gula gitu, antara yang mau sama yang nggak mau. Nah, pertarungan politik ini harus kita cari keseimbangannya supaya semaksimal mungkin manfaatnya bagi masyarakat. Nah, itu sebabnya kita mau merubah pengelompokan tarif yang selamanya namanya INA CBGs, kita mau rubah menjadi Indonesia DRG Group. Ya. Kenapa? Karena kita ambil INA CBGs, kita ambil itu dari modelnya model Malaysia, Thailand, modelnya Malaysia. Kita import aja. Jadi banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan kemudian paket-paketnya juga nggak cocok. Ya, intinya itu yang kita rubah. Halaman berikutnya. Sorry, mundur dulu ya. Jadi kenapa kita mesti rubah? Karena nanti rumah sakit Bapak Ibu sekarang kan dibagi berdasarkan rujukannya tuh kelas A dirujuk, itu tempat tidurnya lebih banyak. Padahal harusnya rujukan itu kan karena penyakitnya yang lebih parah kan. Orang udah sakit cancer, nggak bisa di kelas B, ya kita rujuk ke kelas A. Kenapa? Karena kelas A tempat tidurnya lebih banyak. Salah dong. Harusnya dirujuk ke kelas A. Kenapa? Karena kompetensi dia nanganin cancer lebih baik. Jadi kayak MRCC, harusnya untuk cancer itu kelas A, bukan kelas B. Karena semua orang kalau cancer ke sana. Jakarta Eye Center itu harusnya untuk mata ya kelas A. Karena orang rujuknya ke sana kan. Bukan rujuknya misalnya kayak RSCM yang kamarnya banyak. Semua presiden juga kalau kena sakit mata, Ibu Mega, Pak SBY, itu semuanya Pak Jokowi ya ke Jakarta Eye Center. Itu artinya dia harus kelas A. Jangan hanya karena kamarnya kecil cuma 50, dia kasih kelas B atau kelas C. Nah itu yang akan kita rubah dan itu akan berpengaruh ke DRGs-nya ini. Kemudian nanti kelas kris juga masuk, kemudian juga ada beberapa perubahan sistemnya ya. Coba halaman selanjutnya yang akan lebih cepat ya. Next slide. Nah ini ada beberapa misalnya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya sakit perut, dikasih satu grup, sakit perut bayarnya satu grup cuma 1 juta misalnya. Nah itu kita pecah-pecah, sakit perutnya yang kronis, sakit perut yang akut, yang kronis mungkin 750.000, yang akut mungkin 500.000. Jadi intinya adalah kita pengelompokannya lebih disesuaikan dengan keadaan yang kejadian di Indonesia itu seperti apa. Kita juga minta masukan dari asosiasi rumah sakit. Pak, jangan ini dibayarnya segini dong, jangan semuanya pelayanan stroke dibayar segini. Stroke itu ada yang tipe A, tipe B, tipe C, dibedain dong. Stroke tipe A, tipe B, tipe C. Pak, ini ada teknologi baru, ada obat baru. Kalau obat baru ini dipakai, jangan disamain dong dengan yang lama. Jadi kita pisah-pisahkan. Dengan adanya perkembangan teknologi kan, pengelompokan layanan penyakit juga bisa pisah-pisah. Operasi mata dengan VECO dengan tidak VECO beda Pak. Itu harusnya dipisah-pisahkan. Ya. Di halaman selanjutnya, next slide. Nah, jadi kita sudah lakukan, sekarang sedang diskusi terus dengan stakeholder, kira-kira nanti akan jadi 22.000 kode diagnosis, ya, 14.000 ICD-10, 7.500 ICD-9. Ini adalah kode-kode diagnosis ya, yang nanti akan kita taruh tarifnya, harganya berapa, disesuaikan dengan kondisi layanan kesehatan di rumah sakit kita. Ya. Di halaman selanjutnya. Ini hanya menunjukkan prosesnya aja Bapak Ibu. Ini melibatkan juga semua stakeholder ya, BPJS juga terlibat. Sekarang kita sudah sampai di perhitungan national base rate-nya itu. Jadi kita mau ambil tarif nasionalnya itu kira-kira berapa. Ya, di halaman selanjutnya. Ini dilewatin aja Bapak Ibu karena pusing ngitungnya ya, tapi kalau nanti mau nanya bisa saya jelaskan. Nah, kita udah ambil datanya juga dari rumah sakit. Jadi angka yang kita ambil untuk menentukan base rate-nya itu bukan asal-asalan. Kita ambil dari semua rumah sakit, representasi milik swasta, milik pemerintah, tipenya, pulaunya kita ambil.
Dari sini kita tahu berapa sih base rate, tarif yang standar minimal yang paling baik untuk jenis-jenis rumah sakit ya. Next slide. Nah ini contohnya, kita juga bandingkan dengan luar negeri. Jadi misalnya tarif rawat inap per harinya tuh berapa? Kalau Australia 65 juta, Jerman 71 juta, ini kan negara kaya. Kita bandingkan juga dengan Thailand yang mirip, Thailand 6 juta. Jadi kalau sekarang, karena kita, seperti saya bilang tadi, ini bagus untuk menjaga keseimbangan. Kalau misalnya tarif kita nature base rate-nya 12 juta, ya masa sih 2 kali dari Thailand? Ini saya minta supaya benar-benar jangan ada membebani masyarakat terlampau banyak, ya. Tapi juga jangan merugikan rumah sakit. Tapi titik di mana keseimbangannya, ya kita harus putuskan dengan wise, gitu, supaya jangan terlalu memihak ke satu sisi. Karena kayak sekarang kan BPJS under a lot of pressure sekali. Tapi kita mesti sadar bahwa memang BPJS fungsinya kan untuk penyeimbang. Ya, pasti dia akan tidak disukai karena fungsinya sebagai penyeimbang. Nah kita mesti sebagai regulator taruh yang adilnya di mana. Dan ini juga nanti dalam implementasinya panjang sejarahnya, jadi kita nggak akan langsung Bapak Ibu, tapi kalau kita tahu tujuan jangka panjangnya untuk menekan itu biaya kesehatan masyarakat, nah kita tahu nanti berapa waktunya yang kita mau lakukan sebagai masa transisi. Di halaman selanjutnya, nah ini pembentukan tarifnya, jadi kita datanya udah kita lihat, udah kita review, sekarang sedang kita uji cobakan make sense apa enggak ya. Jadi nanti diharapkan di Maret 2025 ini udah bisa selesai. Di halaman selanjutnya, mungkin dari kami begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mengenai progres dari KRIS. Yang nomor 2 adalah kita ada rencana nanti di bulan Maret April kita akan merubah Inasi Bijis itu menjadi Indonesian DRG Group. Nah, dalam perubahan itu kita harapkan ada perbaikan yang bisa menaruh titik keseimbangan antara tawaran dari rumah sakit penyedia dengan juga kemampuan masyarakat, dan kita akan benchmark dengan international practices. Tujuannya apa? Agar inflasi kesehatan ini bisa terkendali 10-15 tahun ke depan. Karena kalau tidak, nanti akan berat sekali bebannya untuk negara ya, baik pemerintah maupun individu masing-masing, karena dia belanja kesehatannya akan besar sekali. Mungkin saya berhenti dulu di sini Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Menteri Kesehatan atas paparannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua DJSN ya untuk bisa menyampaikan paparan. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 9